Mencium kaki guru itu bukan tindakan syirik, tapi bentuk penghormatan yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Sama niatnya karena cinta dan penghormatan. Di sini gua mau lurusin satu hal penting dulu. Sopan santun itu bagus, adab itu penting, hormat itu mulia. Tapi sopan santun menjadi toksik ketika dipakai buat menutup mulut, buat mematikan nalar, atau buat memaksa orang tunduk. Dan itu bukan adab, itu feodalisme yang dibungkus rapi pakai bahasa agama, budaya, dan moral. Feodalisme itu simpel, ada yang dianggap lebih tinggi, dan sisanya harus tunduk tanpa bertanya. Sang atasan nggak boleh salah, sang bawahan nggak boleh nanya. Dan yang paling parah, kita bahkan nggak sadar kita lagi menjalanin itu. Karena semuanya dikemas halus dengan kata berkah, hormat, adab, tradisi, atau kata-kata sudah dari dulu. Padahal yang dari dulu bukan selalu benar, yang benar itu yang masuk akal. Nah, sekarang kita ngomongin contoh yang paling kelihatan, yaitu kultur di sebagian pesantren di Indonesia. Sekali lagi gua tekankan, tidak semua pesantren seperti itu. Bahkan banyak pesantren yang keren, modern, dan sehat. Tapi fenomena pengultusan kiai di sebagian tempat itu nyata, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bekas minum kiai jadi rebutan. Lo pasti pernah lihat videonya. Santri rebutan minum sisa air dari gelas kiai. Ada yang bilang, biar berkah, biar tambah alim, biar hatinya bersih. Padahal kenyataan sederhananya yang bikin lo pinter itu ya belajar, bukan nelen sisa air minum orang. Yang kedua, cium tangan sambil dijilat. Beberapa santri cium tangan tokoh agama, terus tangannya dijilat. Katanya biar berkahnya makin nempel. Bro, itu bukan barokah, itu bakteri. Ilmu bukan pindah lewat air liur. Kalau transfer ilmu semudah itu, orang yang kerja di klinik gigi udah jadi profesor semua. Yang ketiga, cium kaki. Ada santri yang beneran nyium kaki guru. Ada yang merangkak mendekat, ada yang sampai nangis karena bisa menyentuh kaki idolanya. Hormat itu wajar. Sayang sama guru itu juga wajar. Tapi ketika manusia diperlakukan kayak benda keramat, itu udah bukan hormat, itu fanatisme. Nabi aja nggak mau diperlakukan kayak begitu. Para sahabat pun nggak melakukan begitu ke Nabi. Tapi sekarang, tokoh agama biasa malah diperlakukan melebihi raja. Dan parahnya lagi, ada yang kalau kiai lewat, santri harus menunduk sampai hampir sujud. Dan yang lebih serem, kiai bisa nyuruh apa saja, dan santri akan nurut. Ini bukan pendidikan, ini penjinakan mental. Sayangnya budaya feodal ini merayap kemana-mana, bukan cuma di pesantren, tapi di berbagai lini. Contohnya di kantor. Lo pasti pernah punya bos yang kalau ngasih ide itu bisa dibilang nggak masuk akal. Atau mungkin bahkan bisa dibilang ide itu tolol. Tapi semua karyawan cuma bilang, wah keren pak, setuju banget pak. Padahal jelas-jelas yang bos lakukan bakal ngerugiin perusahaan. Tapi siapa yang berani ngomong? Takut dimusuhi, takut nggak naik jabatan, takut dibilang kurang ajar. Ini feodalisme profesional. Beda lagi di keluarga, yang tua selalu merasa benar. Ini contoh yang paling klasik. Anak mau jelasin informasi baru, dibilang, kamu masih kecil, tutup mulut kamu. Padahal dunia udah jauh berubah. Zaman orang tua dulu sama sekarang beda jauh. Tapi senioritas membuat argumen jadi tidak relevan. Yang muda harus tunduk walau benar, yang tua merasa benar walau keliru. Contoh lagi di dunia politik. Kalau pemimpinnya salah ngomong, pendukungnya langsung bilang, pasti ada maksudnya. Beliau itu visioner. Padahal salah ya salah, titik. Tapi begitu orang mengidolakan tokoh terlalu dalam, akalnya hilang. Feodalisme muncul karena 3 hal. Yang pertama, takut salah. Masyarakat kita nggak dididik buat salah. Padahal salah itu bagian dari belajar. Jadinya kita takut ngomong. Yang kedua, takut dicap kurang ajar. Kalau kritik dikit aja langsung dilempar label, kurang adab, banyak bacot, kurang sopan, akhirnya orang milih untuk diam. Yang ketiga, pemujaan figur. Manusia itu gampang kagum sama tokoh.
Tapi kalau kekaguman berubah jadi ketakutan, yang rugi ya diri sendiri. Budaya feodal ini bikin kita stuck di generasi yang nurut tapi nggak maju. Lingkungan yang sibuk menjaga perasaan atasan, tapi lupa pada kebenaran. Pemimpin yang gebal kritik, anak muda yang tumbuh tanpa keberanian bertanya. Negara maju itu karena orangnya berani debat, berani beda pendapat, berani mempertanyakan sistem. Gua nggak ngajarin lu buat jadi orang yang kasar, nggak ngajarin lu jadi orang yang nggak punya tata krama. Justru gue ngajarin dua hal penting. Hormati orang lain, hormati dirimu sendiri. Hormat sama guru itu bagus. Hormat sama orang tua itu mulia. Hormat sama kiai itu terpuji. Tapi jangan hilangkan dirimu. Jangan matikan pikiranmu. Jangan sampai rasa hormat berubah jadi penghambaan. Kita ini manusia, bro. Bukan robot yang cuma bisa siap, siap, dan siap. Bedain adab dengan perbudakan mental. Bedain hormat dengan tunduk. Bedain sopan santun dengan feodalisme. Karena bangsa yang maju bukan bangsa yang cuma patuh, tapi bangsa yang berani berpikir. Dan kalau lo mulai dari diri sendiri, pelan-pelan, lakuin yang benar. Berani ngomong, berani mikir, lo akan lihat perubahan itu terjadi. Mulai dari lo, mulai hari ini. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.